Hai guys, kembali lagi bersama aku Ruth Fermiati di Kisah True Crime. Guys, pembahasan KTC kita kali ini datangnya dari NTT ya, di mana sebuah kisah rumah tangga yang berakhir tragis. Semua bermula ketika seorang istri menolak permintaan suaminya untuk berhubungan badan. Penolakan yang seharusnya bisa dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin, justru berubah menjadi amarah membabi buta. Sang suami kehilangan kendali. Ia menabas tubuh istrinya berkali-kali hingga nyawa perempuan itu tidak lagi bisa diselamatkan. Namun tragedi ini tidak berhenti di sana saja. Putra mereka yang hanya berniat melindungi dan menghentikan ayahnya justru ikut menjadi korban. Niat menyelamatkan berubah menjadi luka yang tidak akan pernah sembuh. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mereka? Di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di RT 6 RW 3, Desa Menesat Bubuk, Kecamatan Polen, Kabupaten Timur Tengah Selatan, berdiri sebuah rumah sederhana. Rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga kecil yang selama ini hidup jauh dari hiruk-pikuknya perkotaan. Kepala keluarga tersebut bernama Eliezer Rau, berusia 38 tahun. Ia tinggal bersama sang istri, Rosalina Halah, yang berusia 39 tahun. Dari pernikahan mereka, Eliezer dan Rosalina dikaruniai 3 orang anak. Identitas anak pertama dan anak bungsu tidak banyak dipublikasikan ke ruang publik. Namun anak kedua mereka diketahui bernama Jibrail Rau, seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 3. Eliezer dan Rosalina dikenal sebagai keluarga Kristen yang taat. Keduanya aktif dalam pelayanan di gereja Menesat Bubuk. Eliezer dipercaya menjabat sebagai koster gereja, sementara sang istri Rosalina melayani sebagai diaken. Dalam kesehariannya, keluarga ini kerap dipandang sebagai keluarga yang cukup harmonis. 3 orang anak hadir sebagai pelengkap rumah tangga mereka. Namun di balik itu, mengurus rumah tangga dengan 3 orang anak dan kondisi ekonomi yang tergolong pas-pasan, perlahan membuat Rosalina merasa lelah secara fisik dan mental. Meski demikian, kelelahan itu tidak pernah ia jadikan masalah besar. Hingga pada suatu waktu, entah apa yang menjadi pemicu awalnya, muncul konflik internal rumah tangga. Rosalina sempat dituduh melakukan sesuatu yang memicu amarah dan kecemburuan Eliezer. Permasalahan tersebut sempat dianggap telah selesai oleh keduanya. Tidak ada tanda-tanda bahwa konflik itu akan berujung pada tragedi, namun segalanya berubah. Warga sekitar mendadak dikejutkan oleh tangisan Eliezer yang meraung-raung dengan suara keras. Tangisan itu memecah keheningan malam dan membuat para tetangga berdatangan ke rumah tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat tubuh Rosalina tergeletak, dengan luka dan darah di hampir seluruh tubuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu pada malam tersebut? Dan bagaimana tragedi ini bisa sampai merenggut lebih dari 1 korban? Pada hari Rabu malam, 5 Februari 2025, sekitar pukul 21.30 WITA, Rosalina menemani 2 anaknya, anak bungsu dan anak keduanya, Jibrail, untuk tidur bersama di atas kasur. Kelelahan setelah menjalani hari-hari sebagai ibu rumah tangga membuat Rosalina tidak lama kemudian terlelap bersama kedua anaknya. Keberadaan anak sulung mereka saat itu tidak banyak diketahui. Tak berselang lama, hari pun berganti memasuki Kamis dini hari, 6 Februari 2025, sekitar pukul 2 WITA. Eliezer mendatangi kamar dan membujuk Rosalina untuk berhubungan suami istri. Rosalina yang saat itu masih sangat lelah, menolak secara halus dengan alasan yang masuk akal. Namun penolakan itu tidak diterima dengan baik. Eliezer kembali memaksa hingga akhirnya Rosalina menolak dengan tegas. Penolakan tersebut justru memicu amarah Eliezer. Hasrat yang tidak tersalurkan, ditambah kecemburuan lama yang belum sepenuhnya reda, membuat pikirannya kehilangan kendali. Eliezer keluar dari kamar, lalu mengambil sebilah parang yang terselip di dinding kayu rumah mereka. Tanpa peringatan guys, Eliezer kembali masuk ke kamar dan menyerang Rosalina secara membabi buta. Rosalina yang saat itu masih setengah terlelap, terkejut dan tidak sempat menyelamatkan diri. Akibat luka-luka berat yang dialaminya, Rosalina meninggal dunia di tempat. Di saat yang bersamaan, Jibrail terbangun dan melihat kejadian mengerikan tersebut. Bocah 9 tahun itu berusaha melindungi ibunya dan menghentikan ayahnya.
Namun Eliezer yang masih dikuasai amarah tidak mendengar jeritan anaknya. Dalam upaya melerai itu, Jibrail ikut menjadi korban sabetan parang ayahnya sendiri. Setelah melihat tubuh istrinya tidak lagi bergerak, Eliezer perlahan tersadar dari amarahnya. Ia tertegun, kaget dengan apa yang baru saja ia lakukan. Cairan merah terlihat di mana-mana, guys. Di hadapannya bukan hanya istrinya yang tergeletak, tapi juga anaknya yang terluka akibat perbuatannya sendiri. Melihat semuanya itu, tangis Eliezer pecah. Penyesalannya datang terlambat. Dalam keputusasaannya, Eliezer sempat berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Ia beranjak dan mengambil sebilah pisau, berniat menebus semuanya dengan cara paling ekstrim. Namun jeritan dan tangisan anak-anaknya membuat langkah itu terhenti. Eliezer mengurungkan niatnya, ia justru menangis sejadi-jadinya bersama dengan anak-anaknya yang masih diliputi ketakutan dan trauma. Tangisan keras Eliezer yang saat itu terdengar hingga keluar rumah, membuat salah seorang tetangga mereka, Ananias Topan, terbangun karena suara tangisan yang begitu kencang di tengah malam. Merasa ada yang tidak beres, Ananias keluar rumah dan mengikuti arah suara tersebut. Saat mendekati rumah Eliezer, langkahnya terhenti. Betapa terkejutnya Ananias Topan ketika melihat pemandangan mengerikan di dalam ruangan tersebut. Terkejut dan terguncang melihat pemandangan yang begitu tragis, Ananias Topan segera berlari membangunkan warga sekitar untuk meminta bantuan dan mengamankan pelaku. Sementara itu, Ananias juga melapor kepada kepala dusun. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke pihak kepolisian di Polsek Polen. Setelah menerima laporan adanya tindakan kriminal dalam rumah tangga yang menelan korban jiwa, pihak kepolisian bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Setibanya di tempat kejadian perkara, polisi langsung memasang garis polisi guna mensterilkan lokasi dari kerumunan warga. Saat itu kondisi Rosalina sudah sangatlah mengenaskan. Petugas menemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di beberapa bagian tubuh korban. Di lokasi yang sama, Eliezer terlihat tertunduk lemas tanpa perlawanan. Tim kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan awal di lokasi, sebelum akhirnya Rosalina dan Jibrail dibawa ke Puskesmas Kapanmolo Utara. Rosalina dibawa untuk keperluan visum, sementara Jibrail mendapatkan penanganan medis atas luka yang dialaminya. Di sisi lain, meski jenazah telah dievakuasi, pihak kepolisian tetap melanjutkan penyelidikan secara intensif. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk Ananias Topan sebagai warga pertama yang mendengar tangisan, kepala dusun, serta beberapa warga yang tinggal di sekitar rumah korban. Dari hasil olah TKP kejadian perkara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya sebilah parang, sebilah pisau, serta dokumen pribadi milik korban berupa KTP, KK, dan akte nikah. Seluruh bukti tersebut kemudian diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Setelah proses penyelidikan di awal lokasi dinyatakan selesai, pelaku yaitu Eliezer Rauh kemudian dibawa ke kantor polisian untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dalam proses interogasi, penyelidikan mendalami alasan dan motif yang membuat Eliezer tega menghabisi nyawa istrinya sendiri, bahkan hingga melukai anak kandungnya. Kepada penyidik, Eliezer mengaku bahwa dirinya diliputi rasa cemburu terhadap sang istri. Emosinya memuncak ketika permintaannya untuk berhubungan suami istri ditolak, hingga akhirnya ia kehilangan kendali. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui pula bahwa Eliezer tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun zat terlarang lainnya saat kejadian berlangsung. Di sisi lain, berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Dr. Brian Simanjuntak, yaitu dokter dari UPT Puskesmas Kapanmolo Utara, korban Rosalina Hala dinyatakan meninggal dunia akibat pendarahan hebat. Pendarahan tersebut disebabkan oleh banyak luka terbuka akibat senjata tajam yang ditemukan di beberapa bagian tubuh korban, termasuk kepala, leher, dada, punggung, tangan, dan kaki. Atas perbuatannya, Eliezer Rauh, 38 tahun, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia disangkakan melanggar pasal 338 KUHP, junto pasal 44 ayat 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Setelah proses otopsi untuk keperluan penyelidikan dinyatakan selesai, jenazah Rosalina kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga. Jenazah selanjutnya dimakamkan secara adat di tengah duka mendalam keluarga dan warga sekitar.
Sementara itu, untuk kedua anak Rosalina, pihak kesehatan memastikan akan terus memantau kondisi fisik dan psikologi mereka, mengingat keduanya menyaksikan langsung peristiwa traumatis tersebut. Pendampingan menjadi hal yang sangat penting agar dampak psikologis yang mungkin muncul di masa depan dapat ditangani sejak dini. Nah, itu tadi ya guys kisah KTC kali ini, tentang tragedi yang menimpa Ibu Rosalina, sebuah kisah pilu yang bermula dari emosi yang tidak terkendali dan berakhir dengan kehilangan yang tidak tergantikan. Untuk para suami di luar sana, jika ingin dilayani istri lahir dan batin, alangkah baiknya pekerjaan rumah dan beban hidup ditanggung bersama. Istri memang memiliki kewajiban kepada suami, namun jangan lupa, istri juga manusia. Ia berhak untuk dilindungi, dibantu, dan dibahagiakan. Karena kemana lagi arti rumah yang sesungguhnya kalau bukan pada pelukan suami dan kebersamaan kepada anak-anak. Dan untuk kita semua, terutama pada orang tua dan keluarga kecil yang mungkin sedang menonton video ini, semoga kejadian ini bisa menjadi pengingat bersama. Sebisa mungkin jangan libatkan anak dalam pertengkaran orang dewasa. Karena bagi kita itu mungkin hanya emosi sesaat, tapi bagi anak itu bisa menjadi luka yang menetap seumur hidup. Anak-anak tidak memilih untuk lahir, mereka hanya berharap tumbuh di rumah yang aman, penuh cinta dan ketenangan. Untuk kita semua jadikan kasus ini sebagai pembelajaran berharga, betapa pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam sebuah rumah tangga. Karena ketika emosi mengalahkan akal sehat, yang tersisa hanyalah penyesalan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.